kasih Bapa. Kebaikan-Mu demi kebaikan-Mu kami senantiasa menyaksikannya setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami akan bersyukur kepadamu lebih dalam lagi Tuhan. Untuk memuji menyembahkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami akan memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Setiap
Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali bersama-sama akan belajar dan mendalami akan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita tidak mampu untuk memahami firman-Nya. Kita mohon kiranya hikmat Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya hari ini. Untuk itu sebelumnya, mari kita satu dalam doa untuk bersama-sama dimampukan untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami akan kembali bersama-sama untuk belajar, mengetahui akan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan beriman kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami mohon kiranya hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman kebenaran-Mu yang menjadi bagian penting dalam hidup beriman kami. Sehingga firman-Mu ini boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami dan tentunya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Hamba yang berdosa berserah penuh kepadamu. Hamba mohon kiranya Tuhan berkuasa atas diri hamba. Berkati persiapan hamba. Sehingga Engkau memakai hamba-Mu ini melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Ini kami anak-anak-Mu yang berdoa bermohon. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan firman hidup bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Iman dan Hikmat. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Untuk mendukung pembacaan firman Tuhan kita hari ini, satu ayat saya ambil dari ayat 12 sebagai nats renungan kita. Ayat 12 dari Yakobus pasal 1, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah pembacaan Alkitab kita saat ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membaca,
mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari perikop dan nats renungan kita secara khusus ayat 12, tema kita melalui pembacaan firman Tuhan ini yaitu iman papirus. Iman papirus. Ya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, beda zaman tentunya juga sudah beda dengan media yang kita hadapi. Kalau zaman kuno dulu, orang kalau menulis di atas kertas yang disebut sekarang, itu bukan kertas, tetapi namanya papirus. Bukan seperti kertas yang kita kenal sekarang dengan menggunakan pulpen atau pensil. Dan kertas itu berbanyak warna, putih dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Papirus sendiri, ini adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang banyak dijumpai di tepi dan lembah Sungai Nil. Dan secara fisik, daun dari tanaman ini mirip seperti rambut yang terjurai. Tangkainya tumbuh setinggi 3-5 meter. Dan wujud tangkainya itu berbentuk segitiga dan secara bersilangan. Nah, di sekeliling landasan tangkai tersebut tumbuh dedaunan yang berserabut. Di sekeliling landasan tangkai tersebut tumbuh dedaunan yang berserabut, dan orang-orang Mesir kemudian ketika menemukannya di abad kurang lebih 3200 sebelum Masehi, ini menjadikannya sebagai bahan untuk tempat menulis. Nah, dari tanaman papirus inilah kulit-kulit tipis atau kulit-kulit halus bagian dalamnya, itulah yang kemudian dijadikan sebagai media seperti kertas untuk menulis. Nah, sekarang keberadaan papirus sudah digantikan dengan kertas. Lebih praktis, lebih mudah, lebih murah, dan lebih gampang didapatkan. Di toko manapun, di warung manapun ada yang menjual buku atau kertas. Nah, walaupun kertas terlihat lebih unggul daripada papirus, ada satu kelebihan yang dimiliki oleh papirus yang tidak dimiliki oleh kertas-kertas yang sekarang ini. Kalau papirus, dia punya daya tahan yang luar biasa, kuat dan lama. Segala macam suhu, cuaca, bahkan apapun yang mengenai papirus ini, dia tidak akan hancur. Beda jauh jika dibandingkan dengan kertas-kertas yang sekarang kita jumpai. Kalau kertas itu sudah terendam air, tamatlah sudah. Hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Kertas akan basah, dia hancur berkeping-keping, sehingga umurnya pendek oleh karena kena air ataupun juga cuaca. Tapi umur papirus diperkirakan dapat bertahan ribuan tahun. Bahkan saya ketika pernah membaca, ingin mengetahui tentang papirus ini di Google, rupanya papirus ini bisa bertahan sampai 5.000 tahun. Wow, luar biasa. Dan ini tentu saja tidak dimiliki oleh kertas yang sekarang ini kita bisa jumpai murah, gampang, mudah, tapi tidak bisa bertahan seperti papirus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang,
seperti apa iman sejati itu? Iman sejati tentu saja iman yang tahan akan uji. Seperti firman yang kita baca hari ini. Tahan saat harus diuji di masa-masa sulit. Demikian juga harus tahan saat uji oleh waktu dan zaman. Banyak iman yang dimiliki oleh orang-orang percaya yang kemudian lekang oleh waktu. Awalnya terlihat meyakinkan, namun setelah diuji secara waktu, banyak kemudian orang yang gugur di tengah jalan. Sehingga dia tidak dapat bertahan. Yang bertahan itulah yang disebut iman papirus. Dan kalau mau dicari iman papirus, itu semakin langka saat-saat ini. Yang bisa bertahan, yang bisa kuat dalam segala situasi yang dihadapi. Kalau boleh dibandingkan, ada dua tokoh Alkitab yang Bapak Ibu Saudara yang kita kenal, yaitu Saul dan Daud. Kalau Saul itu ibarat kertas, sedangkan Daud itu ibarat papirus. Keduanya sama-sama memulai dengan sangat baik. Mereka beriman dan mereka menuruti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dua-duanya dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai Raja Israel. Saul mengawali pemerintahannya dengan sangat baik. Demikian juga halnya dengan Daud. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Begitu iman keduanya diuji, baik Saul ataupun Daud, maka terlihatlah mana iman karbitan dan mana iman yang sejati. Saul mengawali dengan sangat baik, tapi sayang, dia mengakhiri dengan sangat buruk. Sedangkan Daud, meski beberapa kali ia mengakui dan melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan fatal sekalipun, namun dia tidak terpuruk. Dia kemudian bangkit mengakui kesalahannya, kemudian bertobat dan berserah diri kepada Allah. Sehingga kemudian Daud bisa mengakhiri imannya dengan sangat baik. Bahasa kerennya finishing well. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, iman setiap orang yang percaya akan diuji. Kita memiliki iman jenis kertaskah yang sangat rapuh, atau kita memiliki iman papirus yang tak lekang oleh waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyadari kelemahan kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga kita tidak berhak untuk menyombongkan diri kita. Allah lah yang punya kuasa. Allah lah yang akan memampukan setiap orang, siapapun dia, untuk dapat menjalani kehidupannya. Namun tentunya, kita yang terbatas ini tidak dibiarkannya. Maka untuk supaya kita bisa bertahan dalam iman kita, maka tentunya kita harus minta hikmat, minta Roh Kudus untuk menuntun dan memberikan kekuatan kepada kita.
Sehingga hati kita ini selalu berpaut hanya kepadanya. Izinkan Tuhan terus memproses hidup kita melalui ujian-ujian hidup dan penderitaan yang kita alami. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudaraku, justru dengan melalui pelbagai penderitaan yang dihadapi, maka itulah yang akan menguji sejauh mana iman percaya kita kepada Allah yang penuh kuasa itu. Kita bergantung berharap kepadanya. Kita memiliki iman yang tahan uji. Akhir-akhir ini kita mengalami begitu banyak tantangan. Salah satunya masyarakat Indonesia bergejolak di berbagai tempat dengan kenaikan BBM, bahan bakar minyak. Kenaikan BBM ini tentunya mempengaruhi segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. Bagi kita, dan saya sendiri, itu memang terasa. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita diberikan kesempatan hidup dengan berbagai hal yang harus kita hadapi, ya saya tidak mau mengatakan kita pasrah. Tapi mari menghadapinya dengan iman bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara dan rasakan, Allah tahu. Allah berkenan. Allah mengizinkannya. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Oke, kita mengeluh. Oke, kita kemudian bersuara dan kemudian protes, demo dan lain sebagainya. Tapi jangan membuat segala sesuatunya iman kita menjadi lemah. Seolah-olah dengan naiknya BBM, naiknya segala sesuatunya, kita tidak bisa hidup. Inilah kalau fokus pikiran kita kepada berkat-berkat yang ada. Kita kadangkala lupa dan kadangkala mengalihkan perhatian fokus kita kepada sumber berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya Allah yang tidak akan membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya, apalagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Dia adalah sumber berkat. Sehingga marilah ketika menghadapi segala situasi, kita tidak terpuruk, kita tidak jatuh, bangkit. Kita menghadapi segala sesuatunya dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Ini baru kenaikan BBM. Belum dengan pergumulan-pergumulan yang lain, sakit penyakit misalnya. Keadaan hubungan yang tidak baik dengan orang-orang dikecewakan, bahkan orang terdekat sekalipun. Bahkan dalam lingkungan gereja kita juga. Allah mengizinkan terjadi hal-hal yang membuat hati kita mungkin menangis dan lain sebagainya. Sehingga kita terus diuji untuk menghadapi setiap hal dengan terus menaruh pengharapan dan tentunya kita harus menyelesaikannya secara iman di dalam Kristus. Kita tidak menyelesaikannya dengan pikiran dan hati kita sendiri. Tetapi menyelesaikannya dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan, dengan penuh kerjasama dan terus membina hubungan yang baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Ketika mengalami segala macam persoalan-persoalan yang ada. Firman Tuhan melalui nats renungan hari ini mau mengatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini menguatkan kita semua sebagai orang percaya bahwa Ia Allah yang kita sembah
dalam Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tinggal kita sendiri yang menyadari. Malah mungkin justru kita yang pelan-pelan meninggalkan dia. Dengan segala persoalan-persoalan yang ada menggeserkan iman kita. Percaya kita bahwa Tuhan sanggup menolong dan mengatasi segala apa yang kita hadapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 2 dalam pembacaan firman Tuhan kita saat ini juga tegas mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sehingga Bapak Ibu Saudara, justru dalam menjalani kehidupan ini, ketika Tuhan memperkenankan, mengizinkan segala situasi ataupun segala tantangan kehidupan yang kita hadapi. Ketika kita berhikmat, kita minta hikmat, kekuatan, dan berpengharapan kepadanya. Kita menghadapinya di dalam Tuhan. Maka satu langkah, satu ujian kita dapat lewati lagi. Dalam pengharapan kepadanya. Jika perlu, kita sama seperti Daud. Yang bahkan dalam doanya meminta supaya dia diizinkan diuji. Dalam doanya, Daud berkata di Mazmur 26 ayat 2-3. Daud mengatakan, ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Biarkanlah juga dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita sekalian. Kita juga mau mengatakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku. Cobalah aku. Selidikilah batinku. Buktikan bahwa saya benar-benar percaya kepadamu. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap kita. Orang-orang percaya. Sehingga Tuhan akan menyatakan kuasanya, pertolongannya, penyertaannya seperti janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Milikilah selalu iman papirus, iman yang bertahan dalam segala situasi, segala zaman, segala hal yang dihadapi, tidak lekang oleh waktu, dia terus bertahan sampai selama-lamanya dan setia dalam pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk terus menghadapi dengan penuh pengharapan, sukacita, dan bersyukur kepadanya. Dalam kehidupan kita yang kita jalani, apapun persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Semuanya itu diizinkan oleh Allah. Terjadi dalam hidup kita, untuk kita hadapi, untuk menjadi bagian ujian kita, iman kita. Apakah kita terus setia percaya pada sumber berkat, sumber pertolongan, sumber segala-galanya yang akan memberikan pertolongan dan telah membuktikan dengan keselamatan yang diberikan bagi kita. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan penolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu hadir dan setia dalam berbagai kehidupan yang kami hadapi. Engkau tetap setia walaupun kadangkala iman kami goyah. Sehingga kami tidak setia melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak membiarkan kami, walaupun seringkali mengecewakan hati-Mu. Tetapi Engkau tetap menunjukkan cinta kasih setia-Mu sebagai sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Hari ini firman-Mu Tuhan menguatkan kami semua. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang berkuasa atas hidup kami. Bahkan segala apapun yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus menolong kami dan memampukan kami menghadapi setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami agar kami memiliki iman papirus. Bukan iman seperti kertas yang lekang oleh waktu. Tetapi kami memiliki iman seperti papirus yang tetap bertahan kuat dalam segala situasi. Sehingga kami, apapun yang kami hadapi, kami tetap melihat Engkau yang berkuasa dan sanggup menolong kami. Engkau tahu keadaan kami saat ini Tuhan. Dengan begitu banyaknya tantangan-tantangan kehidupan yang kami hadapi, baik dalam kehidupan bangsa kami Indonesia, di daerah kami pun, di mana kami berada, terasa dengan berbagai macam hal, gejolak, dan segala rupa-rupa yang tentunya membuat kami harus berpikir keras untuk terus menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan supaya kami fokus kepadamu. Engkau adalah sumber berkat kami, sumber penolong kami. Kami mau melihat bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami karena Engkau tahu apa yang kami hadapi. Untuk itu biarlah iman kami terus berserah kepadamu. Hanya kepadamu. Sehingga dalam segala situasi yang kami hadapi, kami mau supaya Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya. Engkau melihat kami semua Tuhan, dalam menjalani semua tanggung jawab pekerjaan usaha kami, pelayanan-pelayanan kami. Begitu banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Jangan biarkan iman kami goyah, kami terus maju. Bahkan ketika kami pun melakukan kesalahan, kami jatuh dalam dosa. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami, mengakui dosa-dosa kami. Kami bangkit sama seperti Daud. Engkau penolong kami dan akan mengangkat mengampuni kami. Dan akan terus menyertai kami. Sehingga kami mau hidup kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Perjalanan kehidupan kami bersama dengan keluarga, teman-teman sekerja, sepelayanan, dan dalam segala hal yang kami hadapi, Tuhan akan menyertai kami. Kami mohon kiranya hikmat-Mu terus diberikan bagi setiap kami, supaya kami mendapat menghadapi setiap tantangan kehidupan ini, hanya bersandar dan berharap kepadamu. Engkau berkati harapan-harapan kami semua dalam kehidupan kami, juga dalam hubungan kami dengan satu dengan yang lain. Engkau yang akan terus menolong kami, membuka hati kami untuk terus membangun kehidupan dan hubungan yang baik satu dengan yang lain, dan terus semangat dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha pelayanan yang Kau percayakan bagi kami. Berkati kehidupan kami masing-masing pribadi, berkati dalam hidup rumah tangga kami, dalam pekerjaan usaha kami, anak-anak kami di tengah-tengah pendidikan, harapan mereka, cita-cita mereka, secara khusus dalam pertumbuhan iman anak-anak kami, anak-anak muda-Mu. Kiranya juga Tuhan menolong memberkati supaya mereka terus kuat di dalam iman percaya, dalam pertumbuhan iman mereka. Pun kami sebagai orang-orang dewasa, orang-orang tua, untuk terus juga Tuhan pakai kami menjadi teladan dalam pertumbuhan iman, dalam pengharapan kami kepadamu. Sehingga segala situasi yang kami hadapi, kami senantiasa setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan pakai di berbagai tempat, bahkan selaku gereja-gereja-Mu, di denominasi gereja yang ada, baik di kota Bau-Bau dan dimanapun, kiranya Tuhan juga terus menolong kami sebagai satu tubuh Kristus, agar kami terus giat, setia, semangat dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Berkati setiap harapan-harapan kami ke depan, dan biarlah kami dapat menjalankan tugas panggilan pelayanan kami dalam persekutuan dan kesaksian kami, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang Kau pakai untuk boleh menjadi berkat bagi orang-orang ataupun mereka yang belum percaya, suku-suku yang terabaikan, bahkan mereka yang rindu untuk mengetahui akan kebenaran-Mu. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada, secara khusus mereka yang ada di pelosok-pelosok desa, supaya dimampukan diberikan hikmat, kekuatan, kesabaran dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Tuhan lindungi sehingga dapat menjalani semuanya dengan baik. Banyak orang-orang yang dimenangkan, jiwa-jiwa mereka haus dan percaya
kepada kebenaran akan Engkau. Sehingga kehidupan setiap kami, setiap orang-orang yang rindu, yang percaya kepadamu, boleh memperoleh anugerah yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga LOB yang menjadi bagian dalam misi pelayanan ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang bekerja di dalamnya dalam tugas panggilan pelayanan, bahkan di tengah-tengah kerja usaha yang mereka geluti. Kami mohon kiranya Tuhan campur tangan agar perusahaan ataupun lembaga ini senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya memberkati setiap orang yang bekerja di dalamnya, yang melaksanakan tugas pelayanan ini. Sehingga kehidupan mereka selalu diberkati, diberikan kekuatan, hikmat, kesehatan dalam semua hal yang mereka lakukan, juga untuk rencana-rencana ke depan. Terpuji Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, bahkan seluruh kepala-kepala daerah mulai dari kota hingga ke desa. Engkau menolong mereka, memberikan hikmat kekuatan untuk dapat menjalankan tugas panggilan dan pelayanan mereka dengan baik. Berikan juga hikmat kepada mereka untuk dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan penuh tanggung jawab. Para pihak keamanan, TNI, Polri, Satpol PP, dan semua yang mengambil bagian dalam pengamanan kami di tengah-tengah masyarakat, Engkau menguatkan, menolong mereka juga dalam tugas pelayanan mereka, dalam pengabdian mereka. Jaga lindungi mereka, dan biarlah mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dalam penyertaan-Mu dan juga tentunya diberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Terpuji Engkau Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ini doa permohonan kami. Dengar saut doa kami. Dalam kasih pengampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa, bermohon kepadamu. Jadilah kehendak-Mu atas semua permohonan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah segala tugas panggilan, pelayanan pekerjaan usahamu dengan penuh tanggung jawab. Dan sekarang arahkan hati pikiranmu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati.